Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang ini ya, tes ban akselera di tol Sumo ya, tol cor-coran ya. Tol cor-coran kita cek kalau kecepatan 100 itu gimana suaranya. Nah, ini kita start dari Bundaran Waru. Kalau secara kasat mata ini di dalam kota jauh lebih enak ya, kalau kena asfalan gini lebih senyap daripada yang dulu BS Ecopia, Bridgestone Ecopia. Mungkin karena Bridgestone saya itu sudah lama ya, 2015, jadi karetnya sudah keras, sudah nggak layak lagi, makanya berisik. Nah, ini di aspal gini lebih senyap ini, entah karena baru atau gimana. Tapi memang karakter dari akselera ini karetnya empuk, jadi untuk aspalan gitu enak. Dia lengket, gripnya juga dapat lengket. Tapi kalau di cor-coran ini kita tes ya. Kalau kemarin kan cuma di tol dalam kota ya. Sekarang kita coba masuk di tol Sumo yang cor-coran. Kalau ban karetnya empuk itu kelemahannya ya itu tadi, cepat habis karena kan empuk, terlalu lentur. Cuman enaknya dia senyap. Kalau GT Gajah Tunggal itu karetnya keras tapi awet. Nah, ini kita mau masuk ke tol Sumo ya. Tol Sumo. Kita sen kanan dulu. Ada Karimun Galau. Nah, kita ambil yang kanan ya ini. Kalau kiri ini ke apa namanya, Gempol. Aku tak bikin video tentang ini, perjalanan dulu ya. Jadi ini kameranya gantian ya. Ini kita ke tengah, ambil yang Krian, Mojokerto, Jombang, Semarang, Solo. Nah, ini dia. Oke. Ini gigi 5 ya. Nah, ini mulai cor-coran, mulai dari sini. Kalau menurut saya, suara yang masuk justru suara mesin ini. Suara mesinnya masuk, peredaman kabinnya kurang. Tapi suara ban justru senyap. Tidak seberisik Ecopia kemarin. Suara bannya malah lebih enak ini. Akselera ya, ban lokal, banyak yang ragu pakai ban ini karena mereknya mungkin belum seterkenal Bridgestone atau Dunlop. Tapi saya pengalaman pakai di Atos itu nggak masalah, baik-baik saja asal tekanan anginnya pas. Kalau menurut saya ya, ini suara mesin ini, bukan suara road noise-nya, bukan suara bannya, tapi suara mesin. Ini kecepatan 80, RPM-nya 2800-an. Tolnya agak menanjak ini. Untuk road noise-nya menurut saya sih bagus ya. Lebih bagus dari yang Ecopia kemarin, karena memang Ecopia-nya tahun lama, 2015. Tapi untuk impresi pertama, ban akselera ini bagus. Jadi suara road noise-nya ini nggak terlalu kedengaran. Justru yang lebih kenceng itu suara mesinnya. Suara mesinnya ini berisik ya. Peredaman kabinnya kurang, peredaman mesin kurang. RPM hampir 3000, kecepatan hampir 90. Ini sudah masuk Surabaya Coret, masuk wilayah Gresik, Ndriyorejo. Jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, mudik guys. Nasi mudik. Nah, sekalian itu ya, apa namanya, yang kita bahas Lane Hogger lagi. Kalau di tol seperti ini, tolnya sepi ya, itu kita boleh ya, habis apa teori lajur kanan untuk mendahului itu berlaku. Jadi habis nyalip balik ke kiri lagi itu boleh, karena ini tolnya sepi.
tolnya sepi. Tapi kalau tolnya padat kayak Surabaya Malang itu jangan, karena zigzag itu berbahaya. Tapi kalau tol seperti ini, tol yang sepi kayak gini, nggak masalah. Kalian pakai teori yang habis nyalip belok kiri lagi nggak masalah, karena ini tolnya sepi sekali. Ini saya geber hampir 100. Nah nanti kayak R3 itu loh, dia nyalip lagi tuh. Ini hampir 100 ya, 95an. RPM nya 3100. Untuk bannya saya acungi jempol, bagus ya. Ini kecepatan 100, suaranya oke, nggak berisik. Entah karena baru atau karakter karetnya yang empuk. Kalau saya bandingkan dengan ini yang Bridgestone Ecopia kemarin, Ecopia kan tahun lama, tapi kalau Ecopia baru saya juga nggak tahu apakah bagus juga atau gimana. Nah itu R3 kiri zigzag lagi ya, dia habis kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah kalau gitu ya terserah, cuman kalau saya lihat situasi, kalau saya lebih suka pakai kanan terus, asal sudah 100 kanan terus. Tapi kalau sepi gini ya balik kiri nggak apa-apa. Soalnya kalau di Surabaya Mojokerto jalannya lebar, jadi nggak perlu rebutan. Tapi kalau di tol Surabaya Sidoarjo, Surabaya Malang, saya nggak mau ke kiri, terus kanan terus, karena padet tolnya, rawame. Ini jalan 100, RPM-nya 3200 ini. RPM-nya 3200. Yang kedengeran adalah suara mesin ya, bukan suara road noise-nya. Jadi suara bannya saya merasa ini bagus, karena yang kedengeran lebih dominan adalah suara mesin. Jadi buat kalian yang mau cari Axelera, saya sih merekomendasikan ya untuk harga murah 500 ribuan. Ini cukup bagus. Awas ada sambungan. Ini lari 100, RPM nya 3200 ya, 3200an. Apakah Kijang kalian juga segini RPM nya? Itu Avanza depan juga lari 100, jadi makanya kita jaraknya tetap sama. Dia nggak menjauh, kita juga nggak mendekat, karena sama-sama 100. Oke, ada truk di depan, dari sini kita nyalakan sen kanan. Dari kejauhan sini sudah nyalakan sen kanan ya. Nah, jangan seperti Avanza terlambat ya. Dia harusnya sudah pindah lajur, harusnya loh ya. Nah, kita kasih dim. Kan, dia ngerem kan, terlambat. Responnya terlambat dia. Harusnya sudah pindah lajur sejak dari kejauhan. Nah, depan itu ada truk lagi, kita nggak usah balik ke kiri, karena nanti akan nyalip truk lagi nih. Lihat Avanza belakang, dia balik ke kiri, dia akan nanti balik kanan lagi karena nyalip truk ini. Harusnya dia nggak perlu balik kiri, harusnya. Tapi karena dia aliran yang paham lajur kanan untuk mendahului, ya wes gitu itu akhirnya. Ini saya kecepatan 100 konstan. Coba ya, saya 100 tetap di kanan. Sebelah kiri dia nyalip, ada BRV. Ini coba saya tambah RPM nya 3500 ini. BRV itu 120 kemungkinan. Coba saya tambahi gasnya. Ini 110, RPM nya hampir 4000. Berarti kalau 120 RPM nya 4000 ini. Nah, kecepatan 120, road noise nya mulai terasa. Jadi mulai ada suara-suara. Cuman nggak terlalu berisik. Masih berisikan mesinnya, ini 120. Road noise-nya mulai ada suara. Cuman berisik sekali ya enggak juga. Ini 120 di lajur kanan. Kalian dengarkan sendiri ya.
Jadi menurut saya sih masih oke nih, apa namanya, Axelera Eco Plus ya. Ban termurah, harganya 500.000, bahkan ada yang 490-an, tergantung ininya, tokonya. Nah ini kita lari 100 lagi, belakang ada Innova. Nanti kita salib ini, apa namanya, si Fortuner. Innova tetap mepet, biarkan aja, nggak usah khawatir ya kalau dipepet gini, nggak usah khawatir. Biarkan dia cari jalan sendiri. Kita sudah 100 lebih, bahkan 110. Kalau mau nyalip, cari jalan sendiri karena ini padat. Nah kalau padat gini jangan pindah-pindah. Kalau Innova sebelah kiri dia sudah ngintip-ngintip, dia nggak akan berani nyalip, pasti balik lagi ke belakang kita karena ada R3. Nah depan itu ada Pertamina, makanya saya nggak mau minggir. Kita salip R3 nya dulu, kasih klakson. Ini kecepatan 110, belakang ada Avanza nempel, biarkan aja. Kita sudah sampai melanggar aturan kok, 110 kok masih ditempel. Nggak usah ngekiri, biarkan aja, biar mereka yang cari jalan. Nah kenapa? Karena ini cukup padat, sudah mulai padat. Itu 120-an itu Bangsa, kemudian ini Innova. Kita akan turunkan lagi ke 100, lajur kanan 100. Iya, kiri yang kiri Avanzanya. Iya, nggak pakai sen semua itu Avanza, Ribbon. Kita tetap di kanan karena kiri saya rasa kok mulai padat ya. Nanti daripada saya zigzag, ini mau masuk rest area kayak ini. Ini rest area terbagus kayaknya ya di Mojokerto atau Krian ini. Mojokerto insya Allah 726. Rest area 726B. Rest area yang bagus ini di sini. Kita kecepatan 100, RPM-nya 3.500. Di sini mulai agak-agak bising ya suara ini bannya. Oh VW golok mulai agak bising, tapi nggak parah, nggak sebising yang kemarin-kemarin Bristol Ecopia. Ini masih dalam batas sangat-sangat wajar karena suaranya nging, ya, suara aspalnya, suara betonannya ini. Tapi menurut saya ini sudah termasuk senyap. Nah itu ada Volvo 120, dia ambil kiri, biarkan aja tuh. Lihat belakang ya, sebelah belakang itu ada Avanza-nya masuk lajur kita. Nah jadi dia sadar, enak pakai tengah, enak pakai kanan toh, nggak geser-geser. Iya memang seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk video tentang ini tes ban Axelera. Jadi menurut saya oke. Bagus ya, bagus, oke. Suaranya juga enak, nggak terlalu berisik menurut saya dengan ukuran apa namanya, harga segitu loh ya, masih oke. Ya wes gitu dulu, tak tutup ya, tak closing. Nanti kita tes kapan-kapan di Malang ya, rute Malang. Oke, sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye.